Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Bram IT Expert. Di sini kita akan melanjutkan sebuah materi baru yaitu IP address dan subnetting. Pada sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Lalu ada OSI model, konsep dan OSI model layer. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas tentang networking model teman-teman. Jadi networking model itu adalah untuk menghubungkan semua vendor dengan vendor lainnya untuk menjadikan networking model itu sebagai salah satu standarisasi agar komputer itu bisa terhubung. Jadi networking modelnya sama. Lalu networking model itu ada TCP/IP dan OSI model. Nah, jadi ingat ya teman-teman, networking model itu adalah untuk menghubungkan semua vendor agar semua vendor itu menggunakan networking model yang sama, maka vendor itu akan menggunakan TCP/IP atau OSI model layer. Jadi komunikasi antar vendor itu bisa mudah untuk dilakukan. Lalu di sini ada IP address dan subnetting. Lalu apa saja yang dari IP address dan subnetting? Jadi di IP address dan subnetting itu adalah pengenalan IP address dan subnetting, lalu IP public dan IP private ya, classful dan classless addressing, lalu ada kasus subnetting 1, 2 dan 3, lalu ada konsep block subnet, IP versi 4 dari tipe, ada konsep switch dan router. Kita akan lanjut ke materi pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini ada pengenalan IP public dan maksudnya ini salah ya, salah nulis. Pengenalan IP address. Nah, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired tanpa kabel, maksudnya menggunakan kabel, jadi wired itu menggunakan kabel, ataupun wireless, ini tanpa kabel ya, tanpa kabel. Nah, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut, jadi di sini ada identitas tersebut lah yang dinamakan IP address. Nah, IP address itu apa teman-teman? Jadi IP address adalah sebuah nama dalam jaringan komputer. Nah, ketika PC 0 dan PC 1 ingin saling berkomunikasi, maka mereka harus mengenal nama mereka satu sama lain. Misalkan PC 0 itu namanya Bram dan PC 1 itu namanya Junior. Nah, si Bram ini tidak tahu nama si komputer Junior ini. Nah, maka dari itu si Bram ini harus tahu nama si PC 1 ini. Dan PC 1 ini adalah namanya Junior. Nah, ketika si PC 0 itu tidak tahu nama si PC 1 yaitu Junior, maka komunikasi antar komputer ini akan berhasil teman-teman, karena mereka
mengenal nama satu sama lain. Nah, nama itu disebut IP address. Nah, subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP A, B, C, dan AB. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, teman-teman, jadi subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Di sini juga ada teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau traffic classes A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi pada materi berikutnya kita akan mengenal tentang IP classes dan IP classful. Jadi untuk sekarang subnetting itu apa? Nah, subnetting itu adalah menentukan prefix yang paling efektif untuk sebuah IP. Jadi prefix itu apa? Jadi prefix itu seperti ini teman-teman, yaitu /24. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah kantor, misalkan di sini ada 100 PC. Nah, 100 PC ini jadi prefix berapa yang paling efektif untuk digunakan? Jawabannya yaitu /25. Nah, kita lihat di tabel ini. Jadi di sini ada /25, yaitu total IP yang bisa digunakan yaitu 128. Jadi untuk 100 PC ini prefix paling efektif yaitu 25. Karena prefix 25 adalah IP yang bisa digunakan yaitu 128, teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu prefix adalah untuk menghubungkan. Jadi prefix itu adalah untuk menentukan prefix yang efektif itu untuk 100 PC itu berapa, teman-teman. Jadi 100 PC ini prefix yang paling efektif yaitu 25. Nah, prefix 25 ini jumlah IP yang bisa digunakan adalah 128. Nah, teman-teman, di sini juga ada upaya proses untuk memecah sebuah network. Subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak
menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi pada IP itu ada IP sesuai kelas dan IP tidak sesuai kelas. Nah, IP sesuai kelas ini bermaksudkan untuk jadi IP kelas ini memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak. Jadi untuk IP kelas ini memecah sebuah network dengan cukup banyak. Misalkan kelas A jumlah hostnya kita lihat di sini teman-teman. Jumlah hostnya yaitu 16 juta. Jadi untuk IP kelas ini misalkan kelas A IP-nya itu 16 juta teman-teman untuk IP kelas A. Dan lalu ketika subnetting ada, maka jumlah host itu jadi lebih sedikit teman-teman. Jadi untuk IP tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, maka ini bisa ini teman-teman bisa teratasi. Jadi membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, seperti ini ya teman-teman, kelas A. Lalu ada B dan C yang sudah diatur. Misalkan nih ya teman-teman yang sudah dibahas tadi, kita ada 100 PC. Nah, di 100 PC ini maka traffic berapa yang paling efektif untuk digunakan. Maka 100 PC ini teman-teman, sini kita lihat ya. Jadi kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, untuk 100 PC ini versi berapa yang paling efektif untuk digunakan. Jadi misalkan kita menggunakan sesuai kelas teman-teman, yaitu kelas A. Maka kelas A ini sesuai kelasnya, maksudnya teman-teman, kita menggunakan IP kelas A yaitu prefixnya /8. Maka jumlah dari sisa 16 juta prefix ini akan terbuang sia-sia teman-teman. Nah, adanya subnetting ini maka tidak sesuai kelas teman-teman, yaitu /24. /24 itu IP-nya yang bisa digunakan yaitu 128. Jadi IP dari sisa 128 ini 28 ini tidak terbuang sia-sia teman-teman. Jadi ini yang digunakan teknik subnetting teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, kita lanjut ke materi IP public dan IP private. Nah, di sini ada IP public dan IP private. Jadi singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi, secara tidak sadar, ketika kalian mengakses sebuah web, misalkan sini ada web servernya Facebook. Nah, misalkan ini HP kalian nih. Nah, secara tidak sadar, ketika kalian mengakses sebuah web Facebook, maka kalian itu sedang mengakses sebuah IP public, teman-teman. Karena apa? Karena dari HP teman-teman terhubung ke sebuah switch. Nah, dari switch terhubung ke sebuah router. Jadi gambar router seperti ini. Lalu switch seperti ini. Nah, dari router kalian terhubung ke sebuah ISP. Jadi ISP ini seperti penyedia jasa layanan internet, teman-teman. Seperti misalkan XL, Telkomsel, dan lain-lain. Nah, dari ISP kalian pasti akan dari ISP itu pasti terhubung ke sebuah internet, teman-teman. Jadi di sini ada internet yang sangat besar. Nah, di internet itu ada web-web seperti facebook.com, youtube.com, lalu ada instagram.com. Di sini itu adalah di internet itu ada sebuah web-web seperti IG, YT, dan Facebook. Nah, agar terhubung ke sebuah web server seperti Facebook, maka HP teman-teman itu harus terhubung ke sebuah internet, teman-teman. Jadi istilahnya itu seperti kuota. Nah, jika ingin internetan, kalian itu harus membeli layanan dari ISP itu, teman-teman. Jadi ISP adalah layanan penyedia jasa internet. Jadi untuk internetan atau istilahnya data seluler atau kuota, teman-teman. Nah, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi alamat IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, misalkan di sini kita buat contoh nih. Di sini ada PC. Ada 6 PC. Nah, 6 PC ini menggunakan IP private, teman-teman. Nah, IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet.
Nah, pada sebuah kantor ini ya teman-teman, atau ruangan ini, maka mereka itu menggunakan IP private masing-masing. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Jadi private IP address range, misalkan di sini sudah ditentukan range dari IP private itu teman-teman, yaitu 10.000 sampai 10.255, dan 255. Lalu ada IP private yang kedua yaitu 172.16.00, 172.31.255, 255. Lalu ada 192.168.0.0, lalu ada sampai 192.168.255, 255. Nah, di sini kalian bebas ya mau menggunakan IP private yang mana. Yang jelas di sini yaitu kalau 10.00 itu adalah kelas A. Di sini ada yang kedua itu kelas B. Yang 192 yaitu kelas C. Nah, misalkan private IP dalam sebuah kantor ini menggunakan 192 teman-teman. 192.168.0.0. Nah, divisi 1, divisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hapus. Nah, kita jadi 192.168.0.0 kita menggunakan IP private yang ini teman-teman. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation. Jadi NAT itu apa? Jadi NAT yaitu memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal seperti ini ya, dalam jaringan lokal atau Local Area Network yang disebut LAN, menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi ini menggunakan IP private ini teman-teman. Lalu si ruangan ini pasti akan terhubung ke sebuah switch teman-teman. Nah, di switch pasti akan terhubung ke sebuah router. Nah, kan di sini ada NAT ya teman-teman. Jadi NAT ini nantinya akan memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal ini ya teman-teman. Jaringan lokal ini menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi NAT ini akan membuat sebuah IP publik. Nah, IP publik ini untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi NAT ini untuk menerjemahkan sebuah IP private menjadi IP publik teman-teman. Jadi misalkan V1 diterjemahkan IP private menjadi IP public oleh NAT. Jadi lalu untuk PC2 IP private diubah menjadi IP public menggunakan NAT. Nah, NAT ini nantinya akan berfungsi di sebuah router, teman-teman. Jadi router ini membantu NAT untuk mengubah IP private menjadi IP public. Nah, dari router pasti akan terhubung ke ISP, teman-teman. Nah, dari ISP akan terhubung ke sebuah internet yang sangat besar, teman-teman.
Nah, di sebuah internet juga pasti ada web server seperti youtube.com, facebook.com, dan lain-lain, teman-teman. Jadi di sini ada web seperti Facebook, YouTube, bahkan web server yang lainnya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut tentang IP private ini, teman-teman. Nah, 10.000 sampai 10.255, 255. Nah, range itu jadi adalah sebuah sampainya, teman-teman. Jadi 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, ini itu sudah distandarisasi ya, teman-teman. IP private-nya itu dalam sebuah kelas, yaitu ada kelas A, lalu kelas B, dan kelas C. Nah, kita ingin buat sebuah IP private, misalkan 10, teman-teman, 10 0, misalkan 10 2 ya, ini teman harusnya 10 2, lalu 3, lalu 6. Nah, teman-teman pasti bisa menebak ini IP termasuk IP private atau bukan. Nah, pasti jawabannya ini termasuk ke dalam IP private, teman-teman. Karena range-nya itu masuk ke dalam IP kelas A ini, teman-teman. Jadi 10.236 ini masuk ke dalam range IP kelas A ini, teman-teman. Nah, kita buat contoh lagi, misalkan 10 misalkan bukan 10 ya, teman-teman. Misalkan 11, lalu 11 1 255 11 1.125 1 lalu 2. Nah, 11.1.125.1.2 ini pasti kalian sudah menebak ya. Ini termasuk ke dalam IP kelas A atau bukan? Nah, jawabannya yaitu ini tidak termasuk ke dalam IP kelas A ini, teman-teman. Dikarenakan ini perbedaannya sangat terlihat jelas ya, teman-teman, yaitu adalah 11 ya, teman-teman. Sedangkan range dari IP private class A itu adalah 10, teman-teman. Dari 10.00.0.0.0 sampai 10.255.255.255, teman-teman. Nah, jadi ini termasuk IP public, teman-teman. Nah, kita buat contoh lagi. Misalkan ini kita buat range ya, teman-teman. Lalu misalkan kita buat contoh lagi 10, 120, 130, lalu 254. Nah, ini IP ini termasuk ke dalam IP private atau bukan? Nah, jadi jawabannya yaitu ini termasuk ke dalam IP
private teman-teman, karena IP ini termasuk ke dalam range ini teman-teman. Jadi 10.00.00 sampai 10.25.25. Nah 10 ini pasti sudah masuk ke dalam IP private, yaitu ini ya teman-teman, 10. 100 ini 120 juga pasti masuk ke dalam IP range ini. Jadi terakhirnya itu 255. Lalu ada 130 pasti masuk ke ini teman-teman. Jadi 130 ini termasuk ke dalam IP range. Lalu 254 ini pasti termasuk ke dalam IP range teman-teman. Karena IP range-nya itu 255, 255 dan 255. Jadi ini IP termasuk ke dalam IP range teman-teman. Jadi 10.00 sampai 10.255 teman-teman. Nah, kita buat contoh lagi ya teman-teman. Di sini ada 172, 16, 00 sampai 172, 31, 255, 255. Nah, kita buat contoh misalkan 172, 16, 1.1. Nah, 172, 16, 1.1 ini termasuk kita ini tulisannya rada ini ya teman-teman. Misalkan 172, misalkan 17 ya. Lalu 1.1. Nah, IP ini termasuk ke dalam IP berapa teman-teman? Apakah IP public atau IP private? Nah, jadi jawabannya itu ini termasuk ke dalam IP private teman-teman. Karena range-nya itu yaitu dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Kenapa? Jadi 172 itu awalnya teman-teman. Lalu 16 sampai 31. Jadi ini termasuk range IP teman-teman. Jadi 16 sampai 31 itu adalah IP private kelas B ini teman-teman. Jadi 16 sampai 31 termasuk ke dalam IP range yaitu 17. Lalu 00 sampai 255, 255. Nah, 0 sampai 255 ini termasuk ke dalam IP range yaitu 1. Jadi sampai 0 sampai 255. Lalu di sini ada 0 sampai 255. Untuk IP terakhir yaitu termasuk ke dalam IP range teman-teman. Jadi ini dimaksudkan ke dalam IP private. Nah, kita ambil contoh lagi misalkan 172, 17, 6. Jadi bukan 17 ya teman-teman, kita ganti jadi misalkan 15. 61 200. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman. Ini termasuk ke dalam IP public. Kenapa? Jadi bedanya yaitu di 15 ini teman-teman. Jadi ini untuk awalnya itu 15, sedangkan IP private class B itu awalnya itu 16. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Maka IP private harusnya awalnya 172 16, harusnya 172.16
Lalu kalau di sini awalnya itu 15. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Ini termasuk sudah keluar dari range IP private begitu teman-teman. Jadi ini termasuk IP public seperti itu. Kita lanjut ke IP address classful dan classless. Nah, di sini ada IP address classful dan classless. Jadi classful addressing yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Lalu ada classless addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, teman-teman. Jadi ini adalah tabel ini adalah sebuah IP private ya teman-teman yang jelaskan di materi sebelumnya. Maka IP range dari 10.00 itu jadi sampai 10.255.255. Lalu untuk 172.16.172.16.00 sampai 72 sampai 172.31.255.255. Lalu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, untuk kelas A sendiri untuk default subnet masknya itu yaitu 255.0.0.0. Lalu ada subnet mask kelas B yaitu 255.255.0. Lalu untuk kelas C ada 255.255.255.0. Jadi ini IP berdasarkan kelasnya teman-teman. Jadi di sini ada jumlah host teman-teman. Nah, jadi jumlah host ini apa teman-teman? Jadi jumlah host ini adalah sebuah IP teman-teman. Jadi misalkan saya tuliskan di sini 192.168.1.1. Nah, host ini adalah IP yang terakhir ini teman-teman. Jadi ini dinamakan host ID. Jadi misalkan ini ada PC ya. Jadi PC ini adalah misalkan ini adalah IP 192.168.1.2. Lalu di sini adalah 192.168.1.2. Nah, perbedaannya yaitu jadi host ID dari IP terakhir atau API terakhir ini adalah 1. Kalau host ID dari IP ini adalah 2. Jadi terakhirnya itu beda. Kalau PC1 192.168.1.1. Kalau PC2 itu yaitu 192.168.1.2. Nah, jadi jumlah alamat host atau jumlah alamat IP pada host atau host ya teman-teman, yaitu 2 × 24 dikurang 2 sama dengan 16 juta IP. Lalu dikurang 2 adalah 16.777.214. Kenapa ini dikurang 2 teman-teman? Karena ini ada dikurangi network dan broadcast teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada jumlah alamat host yaitu 2 × 16 dikurang 2, jadi jumlah hostnya 65.536 dikurang 2. Jadi ini salah ya teman-teman, harusnya ini dikurang 2. Lalu ini. Jadi jumlah hostnya yaitu 65.534. Lalu di sini ada jumlah alamat host lagi yaitu 2 × 8 dikurang 2 sama dengan 256 kurang 2. Dikurang 2.
yaitu sama dengan 254. Nah, pada jumlah alamat host ini pasti teman-teman bingung ya. Jadi di sini ada ya tabel nah kita jadi kita lanjut ya teman-teman. Nah di sini ada IP address classful dan classless. Jadi di sini ada IP address private atau sama dengan alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Jadi di sini jaringan lokal ya teman-teman yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalkan ada 4 PC. Ini disebut jaringan lokal teman-teman. Nah jaringan lokal ini sendiri tidak dapat diakses dari luar teman-teman. Jadi LAN itu apa? Maka kita akan jelaskan ya teman-teman. LAN itu misalkan di sini ada ruangan ya teman-teman. Di sini ada ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, pada jaringan lokal atau LAN ini, jika ingin ruangan 1 dan ruangan 2 itu ingin saling berkomunikasi, maka si ruangan 1 harus ada switch, lalu ada router, lalu di sini ada switch juga, lalu maka terhubung. Nah, jika visi 1 dan visi 2 itu ingin saling berkomunikasi, maka si ruangan 1 itu harus terhubung ke switch, lalu ke router, lalu ruangan 2 harus juga mempunyai switch yang terhubung, ruangan 2 terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke router, maka ini akan saling bisa berkomunikasi teman-teman. Jadi jika tidak ada ini teman-teman, maka mereka tidak akan bisa saling komunikasi teman-teman. Jadi LAN ini adalah untuk berkomunikasi dalam sebuah jaringan lokal itu sendiri atau di dalam ruangan itu sendiri teman-teman, begitu. Nah pasti di sini pasti ada IP address dan IP private, yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google yaitu 8.8 dan 8844. Nah DNS ini yaitu sebagai penerjemah domain. Nah domain ini akan diterjemahkan ke dalam sebuah IP teman-teman. 88 ini adalah sebuah IP public. Jadi Google, kenapa kita bisa mengakses sebuah IP Google? Karena IP Google menggunakan sebuah IP public. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari DNS itu sendiri teman-teman. Nah di sini ada tabel teman-teman. Nah tabel ini nantinya
berhubungan dengan kelas full dan classless. Lalu di sini ada kelas A, kelas B, lalu kelas C, dan D, lalu E. Nah, kelas A pada sesuai kelas ya teman-teman. Misalkan di sini ada sebuah IP 10.188.23 sampai 10. 23 10. Nah, jadi kelas full ini adalah sesuai dengan kelasnya teman-teman. Jadi nilai oktet pertama yaitu 0 sampai 127. Jadi termasuk ke dalam kelas A teman-teman. Nah, untuk subnet masknya sendiri yaitu 255.0.0.0 atau CIDR-nya itu /8. Jadi CIDR itu adalah sebuah slash sama dengan prefix teman-teman. Jadi disebutnya itu CIDR, namun prefix adalah sebuah jadi prefix itu adalah menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh lagi ya teman-teman. Di sini ada 10, 100, 14, 21. Nah, ini termasuk ke dalam IP sesuai kelas ya teman-teman. Jadi di sini ada dua tabel ya teman-teman. Di sini ada ABC, lalu di sini ada kalau di tabel kiri itu ada DE. Nah, ini itu tidak digunakan teman-teman. Jadi ini itu untuk sebuah pengujian saja teman-teman. Nah, bedanya apa ya teman-teman? Jadi bedanya sama aja tabel kiri dan kanan ini. Jadi di sini ada /8. Nah, /8 ini IP yang digunakan itu IP atau total IP yang digunakan itu adalah 16 juta teman-teman. Lalu ada /16, jadi IP yang digunakan itu pasti ada ini teman-teman, 65.000 ya teman-teman. Terus /24 ada 255 IP yang bisa digunakan. Nah, lalu ada di tabel kanan ya teman-teman. Jadi ini tabel yang sebelumnya. Jadi untuk IP range, IP private itu segini teman-teman. Jadi ini tabel IP private. Nah, di sini ada tabel IP private juga. Nah teman-teman, jadi CIDR itu atau prefix ini biasa digunakan di vendor MikroTik. Jadi kalau subnet mask ini biasa digunakan oleh vendor Cisco. Jadi ini untuk sebuah konfigurasi jadi untuk konfigurasi sebuah network ini pasti kalau CIDR itu menggunakan MikroTik, kalau digunakan oleh MikroTik, kalau subnet mask itu digunakan oleh Cisco. Nah, untuk subnet mask ini juga 255.0.0. Kenapa bisa begini ya teman-teman? Karena ini sebuah subnet mask berdasarkan IP-nya masing-masing teman-teman. Misalkan /8 yaitu subnet masknya yaitu 255.0.0.0, lalu /16
subnet masknya 255.255.0. Lalu /24 yaitu 255.255.255.0. Jadi subnet mask ini yaitu sesuai kelasnya masing-masing teman-teman. Jadi ini dinamakan kelas full itu teman-teman. Nah, berbeda dengan tidak menggunakan kelas yaitu kelas slash. Jadi misalkan ya teman-teman, misalkan ada 192 168 lalu 1.0. Ini misalkan saya teman-teman, misalkan di sini ada 10 1 1 1/8. Nah, 10.111/8 ini ingin menghubungkan ke sebuah ruangan yang isi PC-nya itu ada 6 PC. Nah, 6 PC ini kita menggunakan IP 10.111/8. Misalkan ini 0 ya, atau nah, /8 ini kenapa? Jadi /8 ini total IP yang bisa digunakan itu ada di sini ada ya teman-teman. Ada 16 juta teman-teman. Ada 16 juta. Nah, sedangkan yang dibutuhkan yaitu 6 PC. Jadi maka 16 juta ini akan jadi 16 sisa dari IP 16 juta ini akan terbuang sia-sia. Maka yang dibutuhkan itu 6 PC. Jadi ini IP sesuai dengan kelasnya teman-teman. Seperti itu. Jadi subnetting sendiri itu gunanya untuk dengan adanya subnetting maka jadi menentukan sebuah prefix yang paling efektif. Jadi ini dinamakan classless teman-teman. Kalau kita 10.111.0 kan di sini ada 10.111.0/8 dan di sini ada 6 PC. Nah, ketika kita menggunakan subnetting klik 0, maka kita cari dulu prefix yang paling efektif itu berapa teman-teman. Kita lihat di sini. Maka di sini adalah /29. /29 ini juga yang bisa digunakan yaitu adalah 8 IP. Jadi ini yang disebut classless ya teman-teman. Ini disebut classless itu sendiri. Dan ini juga dinamakan sebuah subnetting
yaitu mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan, yaitu /29. Jadi prefix yang paling efektif untuk 6 PC yaitu /29. Jadi prefix /29 ini total IP yang bisa digunakan yaitu 8. Jadi /29 ini sangat cocok untuk 6 PC ini. Tidak hanya ini ya teman-teman, tidak hanya 10.1.1, kalian juga bisa menggunakan IP 172.16.000 lalu 192.16.168.000 sampai 192.168.255 asalkan ini termasuk ke dalam IP range ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian bebas sih mau tidak masuk ke dalam range ini boleh, tapi itu tidak termasuk ke dalam range IP private. Kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada tabel teman-teman. Nah, di sini ada tabel teman-teman. Di sini ada notasi biner dan notasi slash. Jadi slash itu yang ini ya teman-teman, yang tanda tanda apa ya? Tanda miring ya seperti ini. Ini dinamakan slash. Nah, lalu di sini ada subnet mask dan ada jumlah host. Kita tidak akan ke sini dulu ya teman-teman, ya ini coret aja. Nah, sini ada slash teman-teman. Jadi slash ini, jadi notasi slash ini dinamakan 8 bit. Nah, untuk 8 bit ini kenapa bisa dibilang 8 bit? Karena ini teman-teman, binernya itu ada 8. Jadi biner satunya itu ada 8 teman-teman. Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini yang disebut bit ya teman-teman, yaitu biner 1 itu ada 8. Jadi disebut 8 bit. Nah, di sini juga ada subnet mask teman-teman. Nah, subnet mask ini untuk IP kelas A ini, jadi dari /8 sampai /15 ini adalah IP kelas A teman-teman. Nah, IP kelas A. Lalu IP kelas A ini untuk subnet masknya sendiri yaitu 255.0.0.0. Nah, untuk subnet mask ini yang berubah itu hanya angka terakhirnya aja teman-teman, yaitu angka yang kedua, oktet kedua teman-teman. Jadi IP itu ada dua ya teman-teman, ada dua versi, IPv4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini biasanya digunakan maksud saya terdiri dari 4 oktet teman-teman.
Ini ada 4 oktet. Nah, di sini yang berubah yaitu oktet yang kedua, teman-teman. Di subnet masknya itu yang berubah yaitu oktet yang kedua. Sama halnya dengan IP, teman-teman. Jika IP kelas C misal 192 ya, 168 1.1. Nah, yang berubahnya itu oktet yang terakhir, teman-teman. Karena ini adalah IP kelas C, yaitu ini ya, teman-teman, IP kelas C. Nah, subnet mask yang berubah itu adalah oktet yang terakhir ini, teman-teman, yaitu yang keempat. Maksud saya ya, teman-teman, ini salah ya. Jadi untuk IP address sendiri, misalkan 192 168 misalkan 1.1. Nah, untuk IP address sendiri yang berubah itu hanya oktet yang terakhirnya saja, teman-teman. Jadi ini adalah yang berubahnya itu dari oktet, yaitu oktet terakhirnya saja. Nah, IP address sendiri yaitu 0 sampai 255, teman-teman. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jadi penulisan IP address itu 0 sampai 255. Nah, ini 192, 128, 1.1 itu termasuk ke dalam IP range ini, teman-teman. Misalkan di sini ada 256. Nah, itu tidak termasuk ke dalam IP, teman-teman. Jadi IP versi 4 ya, teman-teman. IP versi 4 itu ada 4 oktet. Nah, lalu IP versi 6 ini menggunakan versi 6 ya, menggunakan 16 bit, teman-teman. Jadi di sini ada perbedaannya, ini ada 4 bit dan ini adalah 16 bit. Nah, penulisan IP address itu sendiri yaitu misalkan 3 oktet itu 192, 128, 1.1. Nah, untuk oktet yang ketiga ini itu tidak akan berubah, teman-teman. Jadi yang akan berubah itu yang oktet yang keempat ini, teman-teman, yaitu misalkan 1 sampai 255. Sampai 255 atau 0 sampai 255 ya, teman-teman. Nah, yang berubah itu hanya oktet yang terakhirnya saja, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk slash ini sendiri, teman-teman, yaitu untuk kelas A yaitu slash 8 sampai 15. Lalu berubah lagi yaitu slash 16 sampai slash 23, teman-teman. Ini IP kelas A. Lalu kelas B lalu slash 24 sampai 32 yaitu kelas C. Nah, dapat disimpulkan bahwa subnet mask kelas A yang berubah itu oktet kedua. Lalu subnet mask kelas B yang berubah oktet ketiga. Lalu slash kelas C yang berubah yaitu oktet keempat. Ini ya, teman-teman. Nah, jumlah host ini sendiri kita akan menghitungnya pada
kasus subnetting ya teman-teman. Jadi kita akan belajar menghitung subnetting. Lalu teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kasus subnetting. Jadi kita akan belajar tentang subnetting. Nah, di sini ada kasus subnetting. Jadi untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti traffic yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Lalu untuk kasusnya, kita akan untuk kasus ke-1 yaitu 12 host atau 12 komputer. Lalu ada 16 host yaitu ada 60 komputer, lalu 100 host yaitu 100 komputer. Nah, di sini ada prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi seperti prefix ini yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman. Jadi prefix ini digunakan di vendor MikroTik. Lalu ada subnet mask itu digunakan di vendor Cisco untuk konfigurasi jaringannya ya teman-teman. Untuk konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Di sini ada subnet mask ya. Subnet mask itu seperti 255, 255, 255 titik misalkan 128. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, 255, 255, 255 titik 128. Yang berubah yaitu oktet keempat, maka ini dinamakan subnet mask kelas C. Lalu di sini ada IP network, tanda alamat pada suatu jaringan. Nah, IP network ini adalah suatu alamat kita dalam jaringan, misalkan alamat rumah pada suatu jaringan lokal. Jadi lokal itu seperti misalkan kita di RT 2 nih. Nah, misalkan di dalam beberapa alamat itu pasti ada sebuah rumah-rumah ya teman-teman. Jadi rumah-rumah itu pasti mempunyai alamat pada suatu jaringan LAN itu teman-teman. Jadi LAN itu seperti itu ya teman, RT, sebuah RT gitu teman-teman. Nah, IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Jadi host ini adalah sebuah ini ya teman-teman, yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Misalkan IP 192.168.1.1. Nah, host ini yaitu IP yang terakhir ya teman-teman. Ingat, host ini IP yang terakhir. Jadi misalkan 1 sampai 255 teman-teman. Jadi ini adalah host, itu adalah sebuah IP terakhir ya teman-teman, yang dinamakan host ID. Atau dalam halnya host itu adalah sebuah komputer ya teman-teman, atau nama dari komputer ya teman-teman, atau apa ya teman-teman. Jadi istilahnya sebuah penamaan IP dari 4 oktet terakhir itu dinamakan host teman-teman. Jadi host itu misalkan ada 6 PC nih. Lalu 6 PC ini teman-teman menggunakan 192.168 1.1 sampai 192.168 1.8 nih, atau 1.6. Nah, maka si oktet yang keempat itu dinamakan host. Jadi IP terakhir host P1 adalah 1, IP terakhir host PC2 adalah 2, IP terakhir oktet keempat PC3 yaitu 3. Jadi lalu IP 4
oktet keempat itu adalah host si IP4. Begitupun seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, IP broadcast ini seperti ini ya teman-teman, sebuah RT, misalkan sebuah RT yang membagikan sebuah informasi ke alamat rumah kita teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi yang mengoperasikan misalkan pengiriman informasi ke semua host yang pada jaringan tersebut. Nah, di sini ada range IP yang bisa digunakan. Jadi ini range IP ini adalah sebuah ini ya teman-teman. IP range yang bisa digunakan. Misalkan ada 192, 168, 1.1 sampai 192, 168, 1.7. Nah, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Karena si network IP network ini untuk oktet terakhirnya yang digunakan yaitu 0 teman-teman. Lalu IP broadcast yang digunakan yaitu IP terakhir yaitu oktet 8. Jadi range IP yang bisa digunakan yaitu 1.1 sampai 1.7. Jadi IP network dan IP broadcast itu digunakan ya teman-teman. Jadi 1.1, jadi 1.0 itu untuk IP network dan 1.8 itu untuk IP broadcast. Jadi dikurang ya teman-teman istilahnya. Jadi untuk IP network itu 1.0. Nah, range IP yang bisa digunakan yaitu 1. Mulai dari 1, jadi ditambah 1 lah. Lalu untuk 1.7 yaitu harusnya 1.8, tetapi digunakan untuk broadcast, jadi dikurang 1 teman-teman. Jadi range IP yang bisa digunakan yaitu 1.1 sampai 1.7. Jadi IP network dan IP broadcast itu IP yang tidak bisa digunakan. Bagi seperti itu teman-teman. Ke kasus ya teman-teman. Jadi di sini ada 12 visi teman-teman. Nah di sini juga ada tabel ya, yaitu IP range, IP private ya. Range IP private. Nah, dalam 12 visi ini dua pangkat berapakah untuk dua pangkat berapa yang paling efektif untuk 12 visi ini teman-teman. Di sini saya ada tabel ya. Jadi dua pangkat berapakah untuk 12 visi ini? Jadi yang paling efektif yaitu 2/4 ini teman-teman, yaitu 16. Nah, 16 ini bisa kita tulis ya. Ini ada total IP, sini ada subnet mask dan network, lalu broadcast dan IP range. Nah, untuk menghitung total IP kita bisa hitung 2/4. Tadi 2/4 yaitu 16 IP. Jadi total IP yang bisa digunakan yaitu 16. Nah, total IP ini bisa kita gunakan di 12 visi ini teman-teman. Tadi jika
2 pangkat 3 yaitu 8, maka tidak akan cukup kepada 12 PC ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada subnet mask ya, teman-teman. Jadi untuk mencari subnet mask ini kalian bisa menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. 2 pangkat 4 dikurang 32. Nah, 32 ini kenapa dikurang 32? Jadi 32 ini adalah jumlah bit pada IP address, teman-teman. Jadi pada IP address versi 4 ada 32 bit, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, 32 kurang 4 berapa? Jadi 32 kurang 4 yaitu /28. Nah, untuk /28 ini juga jadi ini rumus untuk mencari subnet mask ya, teman-teman. Nah, jadi subnet mask /28 itu adalah prefix. Jadi prefix yang paling efektif yaitu /28. Jadi kita kasih ini ya, ini adalah prefix. Nah, /28 total IP yang bisa digunakan yaitu 16 IP. Nah, jadi ini adalah untuk menemukan prefix ya, teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask ini kita akan hapus ya. Jadi di sini tadi ada /28 untuk prefix. Rumusnya itu 2 pangkat 4 kurang 32 yaitu /28. Nah, lalu di sini ada subnet mask. Untuk mencari subnet mask itu kalian bisa total IP yaitu 16 dikurang 256. Kenapa 256? Karena 256 itu range IP dari 0 sampai 255. Kenapa 256? Karena 256 ini juga digunakan oleh sebuah broadcast ya, teman-teman. Jadi hasilnya 256. Nah, 256 kurang 16 itu sendiri kita bisa hitung ya, yaitu totalnya 240. Nah, jadi kita tuliskan di sini yaitu 255 255 255 255 255. Nah, titik 240. Nah, ini adalah subnet mask untuk 12 PC ini, teman-teman. Untuk network kita akan menentukan IP-nya, teman-teman. Jadi kalian bebas mau memilih IP berapa
saya ingin menggunakan 10 10 0 10 1 2 0. Nah, 10 1 2 0 /28. Nah, untuk network ini sendiri pasti network ini sendiri pasti nah, untuk network sendiri pasti awalnya itu 0, teman-teman. Karena apa? Karena sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, pasti sebuah network itu pasti awalnya 0, teman-teman. Lalu untuk broadcast sendiri total IP-nya itu 16. Maka kita jadi 15. Kenapa 15? Karena broadcast ini digunakan pada IP 16 ini, teman-teman. Jadi oktet keempat itu 16. Lalu kita akan mengenal sebuah blok subnet ya, teman-teman. Jadi misalkan ini ada kantor, sebuah kamar A, B, C, D. Nah, untuk kantor kamar B, maka isinya ada 16, teman-teman. Jadi 16 ditambah 16 sama dengan 32. Di sini kita tulis 31 dan di sini kita tulis 32. Nah, 32 ditambah 16 yaitu 51. Maksud saya ini 50 ya. Nah, di sini total 32 tambah 16 itu 51. Nah, 51 ditambah 16 yaitu 67. Oke, 67 kita di sini 66. Nah, sampai jadi ini 60 untuk penyembelahan ini jadi sampai 255, teman-teman. Jadi kalian bisa hitung sendiri sampai 255. Kenapa blok subnet seperti ini? Karena awal network itu adalah 0. Nah, lalu broadcast ini pasti untuk sebuah IP, misalkan ujungnya 16, maka ujung 16 itu disebut broadcast. Lalu IP range-nya itu misalkan kita menggunakan kamar A. Nah, maka IP range dari alamat IP ini adalah 10 1 2 0 sampai 15, teman-teman. Jadi 10.12.0 sampai 10.12.15. Nah, jadi 16 ini dikurang 1, teman-teman. Jadi network itu awalnya 0 pasti. Jadi IP range. Maksud saya ini adalah untuk IP range ini ya, teman-teman.
harusnya 1 ya teman-teman. Jadi IP range itu awalnya pasti 1, dan untuk IP range sesuai ini ya teman-teman, sesuai apa ya, sesuai subnet atau total IP, sesuai total IP pasti ujung oktet 4 itu dikurang 1 teman-teman. Jadi seperti ini, 16 dikurang 1 15, 32 kurang 1 31. Jadi bebas ya, kalian mau memilih kamar berapa itu terserah kalian ya teman-teman. Jadi ini yang dinamakan sebuah blok subnet. Nah, 240 ya. Nah, jika blok subnet ini misalkan di PC 1 ya teman-teman, oktet keempatnya yaitu 15. Lalu PC 2 oktet ke empatnya itu misalkan misalkan 30. Nah, di sini PC1 dan PC2 berbeda blok subnet ingin bersaling berkomunikasi, maka itu tidak bisa teman-teman. Karena itu berbeda blok subnet. Dikarenakan beda kamar, maka mereka harus membutuhkan switch dan router untuk menghubungkan blok subnet antar kamar ini teman-teman, begitu. Nah, jika kalian ingin memakai blok subnet yang kamar B, kalian itu bisa teman-teman. Misalkan 10 1 2 1 sampai 7 10 1 2 17 sampai 30. Nah, kenapa 17 dan 30? Karena 16 ini sudah dipakai dengan network dan 31 ini sudah dipakai oleh broadcast. Jadi IP range kamar B yaitu 10.1.2.17 sampai 10.1.2.30. Seperti itu teman-teman. Lalu ada penulisan IP yang benar yaitu 10 1 2 0 slash 28. Nah, jadi penulisan IP yang benar itu seperti ini teman-teman. Lalu ada juga yang 1, pasti ada yang 2, itu pasti penulisan IP address yang benar. Jadi IP address yang benar itu pasti ada slashnya ya teman-teman, ada sebuah slash, jadi itu adalah IP address, penulisan IP address yang benar teman-teman, seperti itu. Jadi ada kasus ya, ada 60 host. Jadi 60 host ini adalah sebuah PC ya, 60 PC. Jadi kita total IP, subnet mask, network, broadcast, lalu IP range. Nah, kita titik-titikin dulu. Sini kita akan pilih ya IP di sini, misalkan 172 17 10.0. Nah, kita akan cari slashnya teman-teman. Jadi slash yang paling efektif untuk 60 ini yaitu 2 pangkat berapa.
Jadi 60 piece ini yang paling efektif adalah slash 26. Slash 26. Nah, slash 26 ini kita bisa ini ya. Jadi total IP slash 26 jadi 32. Nah, untuk mencari slash ini tadi kan pakai tabel ya teman-teman. Jadi untuk mencari ini teman-teman, jadi 2 pangkat 6 teman-teman. 2 pangkat 6 itu berapa? Yaitu 64. Nah, 64 kurang 32 yaitu 26 teman-teman. Jadi ini adalah slash 26. Nah, untuk mencari total IP kalian bisa menggunakan yang namanya 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 6 ya teman-teman, kurang 32. Oh, maksud saya ini total IP ini ya teman-teman, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 yaitu ini ya teman-teman, 64. Jadi total IP yang bisa digunakan yaitu 64. Untuk subnet mas yaitu total IP dikurang 256. Jadi 256 dikurang 64. Nah, kita bisa hitung ya teman-teman. 256 dikurang 64 adalah 192. Jadi oktet terakhirnya yaitu 192. Kalau ada network ya teman-teman, network ini yaitu angka ya teman-teman dari sini. Jadi network itu 172. Jadi huruf awalnya itu angka awalnya itu pasti 0 teman-teman. Kita kasih 0. Lalu broadcast yaitu IP terakhir dari total IP. Nah, di sini kita ini ya teman-teman. Kan ini 64 nih total IP-nya. Nah, untuk membagi blok subnet nih pasti ada ini ya teman-teman. Nah, 64 dikurang 1 pasti sama dengan 63. Nah, untuk mencari blok subnet seperti kamar A, B, C, kita bisa melanjutkan 64 ditambah 64. Jadi hasilnya 128. 128 ditambah 64 adalah maksud saya ini 127 ya. Salah nih. Jadi 128 harusnya di sini. Ini 127. Kenapa? Karena 128 dikurang 1. Nah, di sini hasilnya 128 tambah 64 yaitu hasilnya 192. Hasilnya 191.
Nah, saya ingin untuk IP range, saya ingin memakai blok subnet yang ketiga, teman-teman, yaitu dari 128 sampai 191. Jadi penulisannya seperti ini, teman-teman. 172 17 10 titik 129 titik maksud saya ini saya benar udah benar ya, harusnya sampai 190 ya. Nah, kenapa? Karena network di blok subnet ketiga itu sudah dipakai oleh oktet keempat, yaitu 18. Lalu broadcast, kenapa tidak di sini, kenapa tidak 151? Karena di sini sudah dipakai broadcastnya itu 191, teman. Jadi 190. Jadi ini ditambah 1, untuk ini ditambah 1, ini dikurang 1, teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Semoga kalian mengerti, semoga ada gambaran ya. Nah, di sini ada kasus ketiga, yaitu ada 100 PC, 100 host ya, teman-teman, yaitu 100 PC. Nah, di sini 2 pangkat berapakah untuk 100 komputer ini? Jadi 2 pangkat 6 itu pasti tidak muat ya, tidak cukup, teman-teman. Jadi untuk yang muat yaitu 2 pangkat 7, teman-teman, yaitu 128. Jadi total IP di sini 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini ada total IP, subnet, network, broadcast, dan range, IP range ya. Nah, untuk subnet mask ini kita tentukan dulu nih IP-nya. Misalkan saya ingin menggunakan IP 192 168 10.0. Nah, untuk mencari slash ya, teman-teman, yaitu 2 pangkat 7 dikurang 32. 2 pangkat 7 yaitu 128. Maksud saya ini 32 dikurang 7 ya. 32 dikurang 7. Hasilnya slash 25. Di sini slash 25, teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask kita menggunakan total IP 256 dikurang 128. Jadi 256 kurang 128 adalah sama saja, teman-teman, yaitu 1, hasilnya 128. Ini untuk oktet keempat. Jadi ini 255 titik 255 titik 128. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk networknya sendiri kalian bisa
mengerti ya pada materi sebelumnya. Untuk network yaitu dimulai dari 0. Lalu untuk broadcast dimulai dari 1, 2, 8. Nah, ini adalah blok subnet ya teman-teman. 128 digunakan di sebuah blok subnet kedua ya teman-teman. Jadi broadcastnya yaitu 127. Jadi 128 dikurang 1 yaitu 127, ini dinamakan blok subnet. Nah, 128 ditambah 128 yaitu 256 ya di sini teman-teman. 256. Nah, 256 ini dikurang 1 jadi 255. Nah, sesudah 255 ini tidak ada lagi teman-teman. Tidak ada blok subnet lagi. Jadi 255 ini sudah mentok ya. Jadi tulisan IP itu sudah 0 sampai 255 saja teman-teman. Nah, di sini saya ingin menggunakan blok subnet ke 2 yaitu 192 untuk IP range-nya ya 192 168 10 titik. Nah ya, untuk IP range, network dan broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi 1 sampai 126. Nah, seperti itu. Ini tidak bisa digunakan. Network dan broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Semoga kalian paham ya kasus subnetting ini. Nah, ini saya salah menulis ya teman-teman. Ini harusnya adalah konsep ini ya, blok subnet. Nah, ini ya. Jadi kita akan membahas konsep blok subnet. Nah, di sini pasti ada IP ya 10.10.10.10.10.0/27. Nah, kita lihat tabel /27 itu jumlah hostnya berapa teman-teman. Jadi /27 IP yang bisa digunakan yaitu 32. Karena ini IP yang bisa digunakan, total IP yang bisa digunakan adalah 32, maka ini 32 ini akan ditulis di network ini teman-teman. Jadi IP network awalnya itu pasti 0. Kalau IP broadcast yaitu 32 dikurang 1 yaitu 31. Lalu 32 ditambah 32 yaitu 64. Nah, 64 ini dikurang 1 jadi 63. Nah, 64 ditambah 32 yaitu 96. 96 itu dikurang 1 jadi 95 teman-teman. Jadi ini IP broadcastnya ya. Nah, 96 ditambah 32 yaitu 96 tambah 32 itu 128. 128. Nah, 128 kurang 1 yaitu 127. Nah, 128 ditambah 32 yaitu 160 teman-teman. Nah, begitu pun ke perhitungan selanjutnya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan untuk ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan menjelaskan untuk notasi slash ya teman-teman. Jadi /8 itu kalau intinya itu /8 ya. Lalu di sini ada /32.
semakin kecil angkanya, maka jumlah host yang digunakan itu pasti ada banyak, teman-teman. Jadi semakin kecil angkanya, jadi semakin jumlah hostnya itu semakin banyak digunakan, teman. Kalau berbeda dengan 132, semakin kecil angkanya, maka semakin kecil pula IP yang bisa digunakan. Misalkan 16 juta ya. Di sini saya ambil contoh bukan 30 tapi 31, 131. Jadi 131 yaitu IP yang bisa digunakan adalah 2, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut yaitu IP versi 4 dari Veritable. Nah, di sini ada unicast. Nah, jadi unicast itu contohnya ini ya 1. Nah, unicast 1 to what communication. Jadi perangkat PC1 ingin ke PC2 misalkan ya. Ini itu akan mengirim secara pribadi, teman-teman. Jadi dari PC ke switch lalu akan mengirimkannya ke PC2. Jadi jika ingin PC1 ingin mengirim pesan, lalu mereka melalui switch, lalu pesan itu akan diterima oleh PC kedua, teman-teman. Jadi ini yang dimaksud unicast, one-to-one communication. Jadi 1 ke 1 komunikasi. Jadi 1 ke komunikasi lainnya, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman. Nah, di sini ada multicast. Multicast ini seperti one to many communication. Jadi multicast ini seperti grup istilahnya ya. Ada grup. Nah, si PC1 ini ingin mengirim pesan ke si grup kuning ini, teman-teman. Ini kuning ya, teman-teman. Kuning. Nah, grup kuning ini, jadi si PC1 ini ingin mengirim pesan ke grup kuning. Nah, maka si PC1 akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke grup kuning itu, teman-teman. Jadi 1, 2. Jadi langsung ke grup kuningnya langsung. Itu yang disebut multicast. Nah, untuk broadcast, teman-teman. Jadi broadcast itu one to all communication. Jadi broadcast ini misalkan ini PC1. Nah, broadcast ini adalah untuk mengirim pesan, misalkan PC1 ingin mengirim pesan ke semua PC, teman-teman. Nah, jadi broadcast ini adalah istilahnya adalah untuk mengirim sebuah informasi ke dalam semua host atau semua PC ya, teman-teman. Jadi di sini ada network, misalkan ada network dan broadcast. Nah, network ini adalah sebuah alamat rumah. Nah, dan broadcast ini sebuah RT ya, teman-teman. Nah, si RT ini atau broadcast ini pasti yang memberikan semua informasi yang jadi si broadcast ini atau si RT ini, misalkan network ini adalah si rakyat ya, misalkan. Nah, misalkan ini broadcast nih atau RT ya. Nah, si RT ini ingin mengirim sebuah informasi ke sebuah network ini atau sebuah rakyat. Ini rakyat ya. Nah, maka si broadcast ini akan langsung mengirimkannya ke si network ini, teman-teman. Jadi ini sebuah network yang ini ya, teman-teman. Istilahnya ke dalam blok subnet yang sama. Jadi broadcast ini mengirim sebuah pesan ke semua network seperti itu, teman-teman.
Nah, di sini ada. Nah, di sini saya salah nulis lagi. Harusnya adalah konsep switch dan router. Ini kita akan menjelaskan konsep switch dan router. Nah, konsep switch dan router. Jadi konsep switch dan router itu, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi network itu seperti subnet ya teman-teman, misalkan 0 sampai ya 1, ini broadcast, ini 32 sampai 63 misalkan. Jadi ini 64 ya. Nah, jika switch ingin mengkoneksikan, jadi switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi perangkat yang satu network ini kalian bisa menggunakan switch ini teman-teman. Nah, kalau berbeda network, router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi jika blok subnet ke-1 ingin berkomunikasi dengan blok subnet kedua, itu harus menggunakan router teman-teman. Jadi ini misalkan blok subnet 1. Nah, blok subnet ke-1 harus terhubung ke switch, lalu ke router, lalu ke switch lagi. Nah, sampailah ke blok subnet yang kedua. Begitu teman-teman. Jadi seperti itu konsep switch dan router. Semoga kalian mengerti. Nah, sudahlah sampai materi saat ini untuk IP address dan subnetting. Semoga kalian paham ya. Saya ingin memberikan moto kepada kalian, paksakan belajar. Nah, karena ini sangat panjang ya, jadi saya harus semangat. Semoga kalian mengerti ya teman-teman. Oke, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.